Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap hadirin sekalian, wabil khusus kepada jajaran pengurus MWCNU Batam Kota, yang kami muliakan segenap jajaran Tanfidiyah, jajaran Suriyah, serta tidak lupa kepada segenap sahabat-sahabat Ansor Banser PAC Batam Kota yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini oleh Allah kita dipertemukan kembali hingga kita bisa bersama-sama tolabul ilmi, bersama-sama kita istiqomah untuk mencari ilmu. Marilah kita awali kajian kita dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah, memohon kepada Allah agar kita semuanya oleh Allah senantiasa diberi kesehatan. Semoga oleh Allah kita semuanya senantiasa diberi rezeki yang halal dan barokah, dan semoga dengan kita istiqomah ngaji, oleh Allah kita semuanya dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Ala hadiniyati sholihah walaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yajibu saumu syahri Ramadhana. Faslun utawi iki ku pasal suwiji kang den ibaratake apa pasal ing dalem suwijine pasal. Yajibu wajib apa saumu syahri Ramadhana, poso bulan Ramadan. Wajib puasa di bulan Ramadan. Oleh wajib mau ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim, lanang apa wedok, mukallafin tur kang mukallaf, kang kena den perdi atau dia sudah akil balik. Wala yasihu lan ora sah apa saum min haidin saking wadon kang haid, wan nufasaa lan wadon kang nifas. Wayajibu lan wajib alaihima ing atase haid lan nifas, wong wadon sing haid lan wong wadon sing nifas, apa al-qada'u ngodoi poso. Bab yang kita bahas malam hari ini adalah bab puasa, yakni puasa bulan Ramadan. Yajibu saumu syahri Ramadhana, puasa Ramadan, bulan Ramadan itu wajib. Ini merupakan maklumun fiddin bid-darurat. Perkara yang di agama Islam itu
kabeh wong wis ngerti. Maka enek wong sing ngomong aku gak ngerti lak poso kuwi wajib, kuwi termasuk wong sing nulayani adat. Sebodoh-bodohnya orang itu, katakanlah dia wong Islam sing awam, untuk perkara-perkara yang dasar seperti ini iku wis ngerti. Lah perkara yang ini sudah diketahui secara umum namanya maklumun biddin atau maklumun minaddin biddarurat. Secara doruri wong kabeh wis ngerti. Karena kewajiban puasa itu didasarkan pada Al-Qur'an, didasarkan pada hadis Nabi, didasarkan pada ijma' para ulama. Oleh sebab itu kalau ada orang dia itu kok enggak poso, dengan catatan dia kenapa enggak puasa karena dia ingkar akan kewajiban puasa bagi dia, orang ini jadi keluar daripada Islam. Bahasanya jahidan, orang yang juhud atau angas atau dia sombong atau dia tidak mengakui kewajiban puasa Ramadan bagi dia, maka dia itu keluar daripada Islam. Tapi kalau dia yakin puasa wajib, cuma dia nggak mau puasa gara-gara males, yang penting sholat 5 waktu ora poso ora apa-apa lah, umpamanya kayak ngono. Saat puasa Ramadan penggawean pas lagi akeh-akeh, yang penting apa itu sholat 5 waktu ora poso ora apa-apa lah. Nyapa enggak poso, ora kuat, males. Tapi dia tahu bahwa puasa itu wajib bagi dia. Cuma dia tidak melakukannya. Orang yang seperti ini dia maksiat. Orang yang seperti ini dia melakukan dosa besar. Jadi enek perbedaan ngeten nggih. Secara akidah itu bisa menentukan status. Enek wong ora salat, alasane males. Tapi dia yakin sholat wajib, berarti aman, dia tetap Islam. Jelas ya, aman, tetap Islam. Kenapa? Karena dia mengakui bahwa oh Allah memerintahkan sholat kepada saya. Tapi berbeda ketika dia nggak sholat, alasannya apa? Sholat kan nggak wajib, toh sing wajib madhep pangeran. Ada banyak golongan itu katakanlah ngeten. Dia melalui amalan-amalan tertentu terus nganggep sing jenenge salat iku sing penting madhep ning pangeran. Maka sing penting madhep ning pangeran, ora perlu salat ora apa-apa. Enek golongan seperti itu. Yang namanya salat itu kan doa. Ya sing penting doa ning pangeran toh. Akhirnya enggak salat, enggak apa-apa. Dia menganggap bahwa salat tidak wajib. Kalau seperti ini bahaya. Dia akan keluar daripada Islam. Tapi kalau dia itu meyakini sholat wajib, maka dia tetap Islam. Begitu juga dalam hal yang sifatnya darurat biddin. Sholat, puasa, zakat, haji. Kamu enggak puasa kenapa? Oh males. Kamu enggak sholat kenapa? Males. Seringkali kan ngoten. Posone mlaku, sholate bolong-bolong. Sholate bolong-bolong, posone mlaku. Kula ini kan sekarang di Masjid Agung, tugasnya di Masjid Agung. Banyak mu'alaf, orang masuk Islam. Itu gara-gara ndelok wong poso. Enek wong belum Islam tapi dia tuh ndelok wong poso seneng, akhirnya pingin milu poso. Banyak seperti itu. Ada orang itu Australia. Dia niku ketika turun ning hotel saat subuh kaget. Lho ini enek apa ya kok rame-rame. Jam 4:30 rame-rame enek apa ya? Akhirnya dia moro ke tempat itu, ternyata masjid. Didelok lho wonge kok baris, ya. Kabeh kok baris. Lho kok enek sing ning ngarep siji. Kemudian lho sing iku gerak ngene liyane kok milu. Setelah itu tanya, ini
lagi melakukan apa? Itu namanya sholat sebagainya. Lah dia pingin masuk Islam. Gara-gara melihat ibadah yang dilakukan tadi. Puasa juga banyak. Orang itu dia belum masuk Islam, tapi dia tuh saya karena seneng Islam saya puasa. Saya sudah puasa Ustadz. Padahal durung ngucapne syahadat. Tapi wong Islami dhewe kadang glendor gitu. Tapi di sisi lain banyak orang itu hatinya atau dia mendapatkan hidayah melihat aktivitas ibadah kita. Lah dalam puasa Ramadan itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, yakni pada bulan Sya'ban. Jadi 1 bulan sebelum bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah itu kemudian umat Islam diwajibkan puasa. Yang puasanya ini ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Mukallafin yang mukallaf sing wis gedhe akale sempurna. Puasa Ramadan yang kita lakukan itu kan aslinya sebuah ibadah yang sebelum Islam itu sudah dilakukan. Saya ulangi, sebelum Islam sudah dilakukan. Saman jangan merasa bahwa ketika saman puasa, yang puasa itu hanya kita umat Islam. Di luar Islam juga banyak orang yang melakukan puasa. Cuma teknis pelaksanaannya untuk Islam itu punya kekhususan. Tapi secara garis besar, puasa itu adalah ibadatun qodimatun. Padha kambik haji. Ibadah yang sebelum adanya Islam sudah dilakukan. Sama seperti haji. Sebelum adanya Nabi Muhammad, sebelum adanya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sebelum adanya kita, wong Arab kuwi wis ngerti namanya haji. Saman kadung ndelok kenapa Abraha kuwi ngamuk. Ya toh? Jadi mbiyen niku Abraha itu dia penguasa di Yaman. Di Yaman itu kemudian dia ndelok wong Arab kadung tiap tahun mesti kok mara ning Mekah haji. Padahal haji ku cuma mendatangi bangunan kotak ngono ae. Nggih kan? Ka'bah kan ya bangunan kotak dari batu gitu saja. Akhirnya Abraha itu membuat bangunan yang lebih indah, lebih hebat daripada Ka'bah. Ketika Abraha membuat bangunan itu, dia pingin daripada morone Mekah mending iki wae. Kan ini lebih hebat toh. Ini lebih indah, ini lebih mahal. Ternyata orang-orang Arab atau mereka itu tidak mau Ka'bah digantikan dengan yang lain. Oleh sebab itu bangunan yang dibuat Abraha itu didadekne WC malah. Bangunane Abraha kuwi enek wong nguyuh ning kono. Enek wong ngising ning kono. Abraha emosi tersinggung. Akhirnya dia itu pingin menghancurkan Ka'bah. Enggak pingin perang kambek wong Arab. Kambek wong Mekah enggak pingin karena enggak mungkin mampu. Wong dia sebagai penguasa besar pada saat itu. Makanya ketika Abraha itu datang di Mekah, ditemui Abdul Muthalib, kemudian dia ngomong, kalau tujuannya itu hanya menghancurkan Ka'bah. Orang Mekah hendaknya itu apa kuwi? Mengungsi ning gunung-gunung sekitaran Mekah, sekitaran Ka'bah. Krono enggak pingin berperang dengan masyarakatnya, cuma pingin menghancurkan Ka'bah wae. Tapi ternyata ketika Abraha itu pingin menghancurkan, Allah malah menurunkan burung ababil. Kemudian setelah dihancurkan kabeh wong kuwi ndelok. Nggih, kabeh wong ndelok. 40 tahun setelah itu baru Nabi Muhammad lahir. Bukan, 40 tahun setelah itu baru Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Karena Nabi Muhammad lahirnya di tahun gajah. 40 tahun setelah itu baru Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Lah salah satu wahyu Nabi Muhammad itu alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil.
warsal alaihim tayron ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Neng ayat itu dikatakan gini. Ada beberapa orang itu mengatakan bahwa Abraha dulu itu hancur karena dia diserang penyakit. Kalau sekarang mungkin wabah lah. Nggih, wabah. Bukan diserang burung tapi diserang wabah. Tetapi di dalam ayat itu toiron ababil, ada burung ababil. Aslinya untuk membantai itu gampang. Kalau memang di dalam ayat itu salah bahwa Abraha sebetulnya penyakit bukan karena burung, semestinya yang membantah tidak perlu orang sekarang. Ketika ayat itu diturunkan pada masa Nabi Muhammad, tentu Abu Jahal, Abu Lahab sebagainya yang menjadi saksi sejarah penghancuran Abraha kui orang yang pertama membantah. Muhammad, ayat yang turun kepadamu itu ngaco. Loh kenapa ngaco? Dulu Abraha itu matinya karena penyakit bukan karena burung. Ya kan? Karena semuanya lihat. Kalau memang ayat itu salah, yang pertama membantah nggak perlu sekarang. Orang yang menjadi saksi sejarah turunnya surat Al-Fil itu pasti orang yang pertama membantah, tapi semua membenarkan. Jelas ya? Tetapi dari sana kita tahu bahwa yang namanya haji itu ibadah yang jauh sebelum adanya Islam sudah dilakukan. Jelas ya? Begitu juga puasa. Di dalam Al-Quran ayat yang paling terkenal saat puasa Ramadan itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas ya? Ya ayyuhalladzina amanu, he orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, ditetapkan bagi kalian puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana ditetapkan bagi orang-orang sebelum kalian. Asli nih, kalau orang itu dia meneliti fikih, kewajiban puasa bukan berdasarkan ayat ini. Saya ulangi, kewajiban puasa bukan berdasarkan ayat ini, tapi ayat setelahnya. Famang syahida minkumus syahra falyasum. Jadi ayat setelah itu baru itu yang menjadi dasar diwajibkannya puasa Ramadan. Kalau ayat itu ayat yang memproklamirkan orang itu ditetapkan poso. Tapi wonge ya oleh bayar fidyah. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ayyaman ma'dudah sampai seterusnya. Apa itu? Orang yang mereka itu walal ladzina yutikuna fidyatun tu'amu miskin. Dalam ayat itu lanjutane wong sing merasa berat wis cukup wae bayar fidyah. Jadi dia boleh milih awal puasa itu pertama diproklamirkan puasa Ramadan. Umpamanya Kang Elasmi, aku duwe duit nyapo poso, wis mending bayar fidyah wae. Ngono. Umpamanya Kang Basir, wis aku bayar fidyah wae lah. Jadi orang boleh milih. Lah boleh milih ini kan berarti kan enggak wajib. Kalau wajib enggak nglakoni dosa. Kan ngoten kan? Yang namanya wajib itu kan kalau dilakukan dapat bala, enggak dilakukan dosa, tapi dia boleh milih. Maka di situ hanya sifatnya tahyir, orang boleh memilih. Tapi ayat setelahnya famang syahida minkumus syahra falyasumuh. Di situ kalau dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwune enek lam amar, lam perintah. Siapa yang dia ada atau dia menemui bulan Ramadan falyasumuh, maka dia harus puasa. Lah itu baru perintah wajib puasa. Tapi kalau di bulan Ramadan yang paling terkenal ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wa krana iku enek kata kutiba alaikumus syiyam kuwi. Tapi kalau ditelaah dalam kitab fikih itu kewajibannya bukan pada ayat itu tapi pada contohnya kayak niki kitab Kifayatul Akhyar.
Qala Allah Ta'ala faman syahida minkum syahra falyasum. Dasarnya bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Jadi ayat setelahnya. Lah ini kan bedane antarane mubalek ambek wis. Ya enggak lah, ya padha kabeh lah. Cuma kalau yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu lebih familiar. Kan ngaten kan lebih familiar. Tapi berdasarkan itu akhirnya kita tahu bahwasanya puasa yang dilakukan kita itu mengalami proses panjang. Tadinya sebelum diwajibkan puasa Ramadan, orang itu puasanya di bulan Asyura. Ya, di bulan Asyura. Kemudian puasa di 3 hari bid, tanggal 13, 14, 15, itu pokoknya pas wae bulan Padang, itu orang puasa. Tapi setelah di tahun kedua Hijriyah pada bulan Sya'ban, Allah mewajibkan puasa Ramadan. Cuma itu orang boleh milih. Sopo sing gelem poso, ya berarti harus sesuai. Sopo sing enggak poso oleh dengan cara membayar fidyah. Jelas ya? Itu pun caranya beda. Orang yang dia itu katakanlah setelah maghrib wis turu, kuwi ya bengi gak oleh mangan meneh. Wong kalau setelah sholat maghrib kuwi kok dia itu tidur, ya wis, dia nggak boleh makan, minum, kumpul kambe istri. Kuwi ku sing paling abot kuwi. Kuwi ya sak wulan poso dohir batin. Itu pun banyak sahabat yang jebol. Saya ulangi, banyak sahabat yang jebol. Sekelas Umar bin Khattab itu jebol. Jadi Umar bin Khattab itu kan biyen ku Nabi salat Isya dalu-dalu to. Jadi makane salat ngaten. Salat kuwi kesunahane ning awal waktu apa ning akhir waktu? Hah? Awal waktu. Tenan? Tenan? Tapi Nabi kuwi salate Isya kok ning tengah malam. Ngoten. Tengah waktu berarti. Jadi ngeten. Ya. Ngelakoni sunnah kambek ngelakoni wajib luwih apik pundi? Wajib. Ngelakoni salat 5 waktu, salat itu waktune kan dibagi-bagi. Di awal waktu itu hukume sunnah. Di akhir waktu, waktune itu wajib. Kalau di awal waktu dia berarti melakukan salat di waktu yang sunnah. Kalau di akhir waktu dia melakukan sholat di waktu yang wajib. Luwih apik sunnah apa wajib? Luwih apik awal apa akhir? Loh, itu is firor, apa itu? Makane madhab Hanafi itu kesunahane atau afdolnya sholat itu di akhir waktu. Lak madhab Syafi'i kesunahan sholat di awal waktu. Lak madhab Malik dipilah-pilah. Lak madhab Hanafi itu sholat di akhir waktu yang paling utama. Kenapa? Karena beberapa hadis itu Nabi malah sholate, Nabi kuwi sholate ketika wis kuning, wis meh matahari muncul. Makanya kayak mbiyen niku Lirboyo pada masa Mbah Yai Marzuki, sholate subuh mesti rada ngenteni padang. Lah di sarang Mbah Maimun itu sholate malah tambah nemen, lebih padang lagi. Krana enggak wani ndisiki gurune sing sholate subuh sengaja
akhir. Ning sareng berarti lebih akhir. Wong kalau yang nggak ngerti, iki kok sholat subuh kok telat-telat ini. Tapi kalau orang yang ngerti itu karena memang ada sekian banyak referensi. Satu contoh ngeten. Ketika sholat duhur, ketika para sahabat itu ape sholat, ape adzan, kabeh Nabi mal abridu, ngenteni adem dhisik. Ojo wayahe pas matahari centor-centor sholat. Wis ngenteni adem dhisik lah. Lha iku berarti disuruh engko dhisik. Ya. Nah, tapi sampean engko salatnya aja diundur-undur. Ora gak. Jadi kan enek-enek salat iki kan fi awalil waktu kuwi mardhatillah. Kemudian di akhir waktu kuwi afwun atau ampunan Allah. Kalau menurut sahabat Abu Bakar As-Siddiq iku cocok kambik madhab Syafi'i. Kalau di akhir waktu kuwi salat mendapatkan ampunan Allah. Kalau di awal waktu mendapatkan ridho Allah. Ridho itu muncul krana enek wong nglakoni apik kemudian aku ridho. Jelas sih? Lah ampunan enek wong nglakoni salah tapi tak ampuni. Ngono. Berarti salat di awal waktu dengan di akhir waktu dari dua perkara yang berbeda. Akhir waktu aslinya salah tapi kambing Allah diampuni. Awal waktu apik makanya Allah ridho. Berdasarkan itu Abu Bakar ngomong, lah aku luwih seneng di awal waktu. Imam Syafi'i madhab Syafi'i cocok kami iki. Maka yang disunahkan di awal waktu. Tapi kita sebagai orang yang belajar ilmu, kita juga harus ngerti. Tidak semua ulama mensunahkan sholat di awal waktu. Contohnya Hanafi, madhab Hanafi. Nggih? Contohnya itu madhab Malik itu dipilah-pilah. Lah dulu itu Nabi ketika sholat Isya itu bengi-bengi. Sahabat Umar kuwi milu Nabi jamaah, balike ya bengi. Ketika Umar pulang istrinya sudah tidur. Tapi tidurnya itu dengan pakaian yang menantang, pakai minyak wangi pokoknya yang menggoda lah. Malam Jumat itu. Akhirnya Umar kuwi enggak tahan. Mau iki halal wong bojone dhewe to? Akhirnya langsung digugah. Bojone ngomong, "Mas, aku wis turu." Jarene Umar, "Kamu enggak pernah tidur." Ya, kamu enggak pernah tidur. Akhirnya nglakoni. Subuh ngomong nih Nabi kebablasan, Nabi kecelakaan. Wong badal disengaja kok ya ngomong. Akhirnya Nabi ku marah, ning Umar marah. Nabi memakai kata sing marah, "Umar, awakmu ku sahabat dekatku kok nglakoni perkara sing kaya ngono. Wis ngerti kuwi gak oleh kok malah dilakoni." Kenapa? Karena Umar kuwi bojone wis turu. Jelas ya, bojone wis turu. Kambek wis salat Isya. Lak wis salat Isya utawa wis turu berarti enggak oleh nglakoni. Umar bar salat Isya bojone wis turu kok ya sik gelem nglakoni. Tapi ketika Umar ngomong ngono Nabi nyeneni, sekian banyak para sahabat itu juga ngadeg. Nabi kula nggih nglakukan. Tibakno enggak hanya Umar yang jadi narapidana, kuwabeh kuwi tibakno. Nah akhirnya Allah menurunkan ayat. Ukhillalakum lailatas syiyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum tahtanun anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal ana basyiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sahabat itu ketika turun ayat kuwi sewenenge masyaallah. Karena ayat itu artinya ngene. Bengi awakmu oleh mangan, oleh minum, oleh kumpul kambek bojo sebelum turunnya sebelum fajar. Sing penting sadurunge fajar ora apa-apa. Sahabat bebas. Lah itu sampai sekarang.
Tapi kalau kita lihat itu kan berarti proses ibadah yang kita lakukan sekarang ini perjalanannya panjang. No? Tapi Umar itu termasuk nganu lho, sahabat sing omongannya malati. Asli sahabat itu di banyak riwayat hadis Umar itu bola-balik ngomong. Keinginanku atau harapanku cocok kambek karepe pangeran. Itu satu contoh itu lak ning kitab ilmu tafsir atau ning Al-Itmamu Diroyah, kitab Itmamu Diroyah. Itu Umar ngomong ini, mbiyen kuwi enek bojo-bojone Nabi kuwi sing teko wong kadang wong pinter, kadang wong bodoh, kadang wong apik, kadang wong elek. Karena Nabi public figure. Maka seringkali istrinya kan juga jadi rujukan. Lah karena jadi rujukan kan seringkali bojone Nabi ketemu kambe orang. Maka Umar ngomong, Nabi, mbok bojone sampean niku dikongkon gawe hijab lah. Krana akeh wong sing menemui kadang apik kadang elek. Allah menurunkan ayat hijab. Pas kambek karepe Umar. Terus enek bojo-bojone Nabi cemburu. Antar bojo wis padha kambek geng lah. Cemburu, satu dengan yang lain cemburu. Maka Umar ngomong, muga-muga awakmu kuwi ditalak Allah terus menggantikan di posisimu perempuan yang lebih bagus. Allah menurunkan ayat persis kambek omongane Umar karepe Umar. Itu malah kalau di dalam tafsir Ayatul Ahkam dari 4 ayat masalah khomer itu kabeh permintaane Umar. Ketika Nabi di Mekah 13 tahun arak tidak dilarang. Tidak dilarang. Tapi ketika pindah di Madinah, ndelok sahabat akeh mabuk-mabukan. Maka Umar ngomong, "Ya Allah, koyo ngeten iki kok ya apa pantes to, tolong jenengan paringi penjelasan." Akhirnya Allah menurunkan, "Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima." Itu penjelasan. Arak kuwi enek manfaate, enek mudharate. Tapi manfaate kambek mudharate luwih gedhe mudharate. Manfaate apa? Biyen krana banyak menjadi komoditi perdagangan. Akeh sahabat sugih gara-gara dodolan arak. Jelas dodolan arak. Ora enek sing sweeping di razia enggak enek. Bahkan itu banyak sing dodolan arak. Tapi setelah itu langsung Umar itu setelah turun ayat ini kemudian Umar, ya Allah, iki tolong jenengan jelasaken masalah tentang arak minuman keras ini. Akhirnya turun ayat meneh. Wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Mar-mar ya Allah tolong jenengan jelasaken apa itu masalah arak. Itu sampai turun ayat yang terakhir. Jadi Umar itu omongannya malati. Seringkali dia karo pengene kambek pangeran dijabahi. Lah itu Umar. Ya asline sampean yo iso, tapi krana saiki wahyu wis ketutup yo. Lebih sakti. Lah kemudian puasa itu wala yasihu min haidin. Puasa itu tidak sah bagi orang yang haid. Karena syaratnya orang yang puasa itu dia harus dalam keadaan suci. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, Imam Nawawi, yang namanya puasa memang ulama ijma wong sing nglakoni poso kudu bersih dari haid dan nifas. Ya. Jadi ulama memang ijma. Artinya tanpa berdasarkan hadis, Imam Nawawi itu beliau nukil syarat sahnya perempuan puasa, maka dia itu bersih dari haid dan nifas. Jadi haid dan nifas itu disebut manek, penghalang. Wong pamene dia dalam keadaan puasa, meskipun wonge wis niat,
wong isik gelem, wong isik kuat, tapi kok haid penghalang, berarti nggak kena diteruske. Jelas ya? Lak musafir kuwi udzur, gangguan. Selama wong isik kuat iso terus. Jelas ya? Tapi lak apa itu haid, nifas itu di dalam usul fikih disebut manek, penghalang. Hingga wong iku meskipun wis siap kuat itu tetap nggak iso. Karena statusnya itu dengan haid dia terhalang untuk melakukan puasa. Tapi bagi dia wajib untuk qadha, wa yajibu alaihima al-qadha'u. Bagi mereka wajib qadha. Maka yang penting untuk diingatkan, seringkali masalah qadha kuwi lali. Enake ngaji kitab itu seperti ini. Kadung sampean ngaji sesuai dengan tema di masjid. Biasanya kalau Ramadan ya bahas Ramadan, Idul Fitri bahas Idul Fitri, Idul Adha bahas Idul Adha. Kemudian ketika Anda berdasarkan itu di bulan Ramadan mubaleke ngomong yang punya hutang puasa itu harus dibayar. Oh, telat. Ya kan wis teko Ramadane baru dielingke. Makanya ini kan sebentar lagi puasa Ramadan. Bojone sing duwe utang poso diminta ayo ndang dibayar. Jelas ya? Kenapa? Karena ini kalau sampai telat lewat Ramadan setelahnya, kuwi engko enek kafaroh. Bayar diat. Karena dianggap lalai. Jelas ya? Nah, ini makanya ketika seseorang dia dalam keadaan haid, dia tidak diperbolehkan puasa, tetapi dia itu wajib untuk apa itu? Wajib untuk mengqadha. Niku mungkin pembahasan kita pada malam hari ini. Selanjutnya mungkin anek sing tanya monggo. Untuk qadha kalau di pas hari sambil puasa Senin Kamis itu boleh ya? Sambil puasa Senin Kamis biasa. Bareng-bareng tapi niatnya niat ngodok mawon. Niat ngodok sekalian puasa Senin Kamis. Jadi perkara sing wajib kuwi aja sampai dikalahke kambek perkara sing sunah. Oleh sebab itu kalau dia niat puasa Senin Kamis sekalian qadha, berarti dia niat utamanya Senin Kamis. Senin Kamis sunnah, qadha wajib enggak bisa. Niat qadhanya saja pas ngepasi dina Senin iku asline wis entuk ganjaran. Padha kali ngeten. Jenengan ketika hadir di masjid langsung sholat fardu tanpa sholat tahiyatul masjid. Itu aslinya wis entuk pahala sadurunge lungguh lho nggih tapi sadurunge lungguh entuk pahalane tahiyatul masjid. Karena yang Anda lakukan ngepasi kambek kesunahan. Jelas ya? Sama umpamine waktu datang pas waya jamaah sadurunge lungguh wis langsung sholat fardu. Lah, sholat tahiyatul masjid kan bagi orang yang dia datang ke masjid sebelum duduk sholat. Anda sebelum duduk sholat, tapi sholat fardu. Lah sholat fardu lebih tinggi daripada sholat tahiyatul masjid. Maka meskipun sholat fardu tetap entuk keutamaan tahiyatul masjid. Begitu juga tadi qadha. Anda ketika katakanlah di waktu Senin mengqadha. Jelas ya? Lah itu pas hari Senin sekalian wae sekalian kami poso Senin Kamis lah. Lah itu pahala kesunahan poso Senin Kamis. Jelas ya? Ada yang tanya malih? Di dalam puasa ini bagi orang mu'alaf yang baru masuk Islam itu diwajibkan puasa atau enggak? Kalau udah lama sebagai mu'alaf itu kalau puasa sekali dua kali bisa ngondoi atau diwajibkan qadha bayar puasa Maksudnya Ramadan. Seorang mu'alaf yang baru masuk Islam itu wajib puasa
puasa untuk waktu masa belum Islamnya, Sesudah masuk Islam. sesudah masuk Islam. Kemudian dia untuk Ramadan teledor, Iya. ya kan, untuk Ramadan teledor. Setelah itu dia apa wajib mengkodoi keteledorannya itu? Ya wajib itu. Wajib itu. Baru masuk. Iya. Kalau dia dari kafir non Islam, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, umure wis 90. Durasinya 1 bulan lagi mati. Ya kan? Dia 90 tahun kafir dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kabeh dosane dihapus. Dia juga enggak terkena kewajiban puasa sebagainya sebelum dia Islam. Tapi bila dia sudah masuk Islam, maka dia harus yang menjadi perintah ya dilakukan. Jelas ya? Tapi masih tahap belajar ini. Adaptasi belajar. Tapi kok bolong-bolong tadi jadinya piye? Ada kuat orang. Kadang puasa, kadang enggak gitu kan. Ya enggak tahu rasanya apa, kadang enggak puasa, kadang enggak gitu. Jadi belajar iku umpamane syarat rukun poso. Kalau dia katakanlah enggak kuat, iku enek solusine. Dia boleh untuk membatalkan tapi wajib kok qadha. Enggak ada istilah enggak wajib, enggak. Ya, jelas ya? Makanya itu setiap kali ada orang mau masuk Islam itu saya tekankan. Sampeyan kalau masuk Islam itu harus punya komitmen semua yang ada di dalam Islam kewajibannya siap dilakukan. Meskipun dalam prakteknya tergantung kemampuan. Satu contoh, dia kalau masuk Islam kewajiban sholat 5 waktu. Itu pertama dia harus siap sholat 5 waktu. Meskipun dalam teknisnya maca Fatihah enggak iso, maca dongane enggak iso, tapi syariat memberikan solusi. Enggak iso maca Fatihah, ganti surat yang lain. Enggak iso surat yang lain, ganti dzikir yang lain. Enggak iso dzikir, wis meneng sekadar Fatihah. Iku wis oleh, tapi wonge nglakoni. Ya kan? Wonge nglakoni. Beda kambek kadang wong mualaf bar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kuwi kemudian wis panggan nyantai wae. Ya bukan berarti saya menyalahkan ya. Tapi biasanya wong niku masuk Islam krono pacari. Krono nikah. Jadi bukan krono atas dasar kesadaran, bukan, atas nama cinta. Akhirnya konsekuensi ini keislaman ini dia kadangkala stagnan. Jelas ya? Lah orang yang seperti itulah disebut mu'allaf, yang perlu kita bantu. Maka kita jelaskan, sampean orang Islam ya kudu poso. Kalau toh nggak kuat dilakukan semampune. Ya yang penting dia mau melakukan kewajiban. Kewajibannya sama ngelingke. Cuma untuk melakukan kewajiban itu sekadar kemampuan. Beda kambek wongi gak mau melakukannya kadang-kadang. Kambek orang yang melakukan sekadar kemampuan. Kalau orang yang didasarkan pada ini itu akan terus menanjak dia. Dan saya kira motifnya dia bagaimana? Kalau ilmunya, ya kan, ilmunya. Kalau ilmunya makanya tadi dia yang penting sholat. Gak iso maca Fatihah, ganti surat yang lain. Gak iso surat yang lain, yang penting ayat sekadar Fatihah. Bahkan umpamane dituntun uang enggak apa-apa. Moco enggak apa-apa. Ora iso meneng sekadar Fatihah. Tapi yang penting sholat.
Bukan karena saya mu'allaf maka sholat semaunya. Loh ini malah salah. Saya kan mu'allaf maka puasa saya semaunya. Loh ini yang bermasalah. Jelas ya bedanya di situ. Mungkin yang dimaksudkan tadi karena belum punya ilmu. Iya, paham. Nah, kalau masalah ilmu berarti dijak ngaji merini. Enggak, yang dimaksud saya malah seperti baru yang Iya, baru kayak anak kan. Bahkan dia sudah balik, sudah Belum dewasa. belum Masa siap belum siap. gitu. Ya memang wis ngikrarke yo tetep nglakoni. Terlahir kembali. Nah, makanya ada keringanan enggak gitu kan. Keringannya seperti tadi lah. Sampai dia Sudah dewasa. Batasannya ada enggak gitu sampai berapa tahun? Ada batasannya Belajarnya gitu. Langsung ya. Panggang-panggang wis ora poso terserah dhek ngono lho. Terserah dhek daripada kita ngotak-ngatik syariat wis mending gak poso terserah wae. setahun. Daripada kita ngotak-ngatik syariat sesuai dengan keinginan kita, opo orang itu pingin ngikuti syariat. Dari itu permasalahannya, sampean pingin syariat ngikuti karepe sampean, opo sampean pingin ngikuti syariat? Aku Jadi masalahnya itu seringkali begini. Orang karena kita itu terlalu toleran sampai kita mencarikan solusi-solusi yang kadang itu bertentangan. Kalau kaitan dengan mungkin furu'iyah iya, tapi kalau kaitan darurat bidin tadi saya sebutkan. Sholat, puasa, zakat, haji. Yang pertama orang yang dia Islam harus punya keyakinan ini wajib. Maksudnya piye ketika wajib siap untuk dilakukan. Beda kalau dia wis iki kan enggak wajib. Kadang-kadang wae nglakoni. Lho iki lho tadi saya sebutkan itu bermasa ini dalam konteks darurat bidin. Yang poin-poin atau dasar-dasar di dalam Islam. Kabeh wong wis ngerti. Oleh sebab itu ketika masalah contohnya mu'alaf iku sampai kapan? Syariat tidak memberikan batasan sampai kapan. Syariat hanya memberikan status. Lak wonge kuwi imane kuat, dia ya wis gak mualaf. Lak wonge imane sik lemah, maju mundur. Selama dia seperti itu maka dia mualaf. Sampai kapan? Ya seperti itu melihat kondisinya seseorang. Jelas ya? Tapi kan tujuan kita mengarahkan dia. Bukan memberikan kelenturan hingga dia akhirnya bebas. Paham nggih? Jadi tujuan kita menjadi mu'alaf ben wonge dadi wong apik ora ben wonge tetep bebas kaya ngono. Lah ini jelas ya? Ah, ngaten. Mungkin ada yang tanya malih. Kalau ibadah puasa sama sholat dulu yang mana ya? Napa? Wah, sejarahnya ini. Sholat sama puasa ini. Di dalam Islam atau di luar Islam? Ada ya di luar Islam. Hah? Dalam Islam ini. Dalam Islam. Lah, Nabi Muhammad sebelum hijrah sudah sholat. Nggih kan? Sebelum hijrah sudah sholat. Wajibnya? Kewajibannya itu sebelum hijrah kan sudah wajib. Isra Mi'raj itu 2 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah. Puasa Ramadan itu tahun kedua Hijriah setelah Nabi Muhammad hijrah 2 tahun. Berarti ya lebih dhisik sholat daripada puasa. Sholat sebelum hijrah 2 tahun, tahun 8 kenabian. Puasa tahun kedua Hijriah 2 tahun setelah hijrah. Jelas ya? Nah. Tapi kalau di luar Islam, wah itu contohnya di dalam Al-Quran itu ngeten. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Sama lihat di tafsirnya. Ayat itu diturunkan untuk orang ahlul kitab. Artinya orang ahlul kitab berdasarkan ayat itu diperintahkan sholat. Makanya sholat itu adalah ibadah yang di luar Islam pun punya kewajiban itu. Cuma
kaifiyahnya bisa berbeda dengan orang Islam. Padha ambek poso ini. Orang di luar Islam, umat terdahulu juga puasa. Cuma teknis pelaksanaannya beda. Khusus umat Islam dengan tata cara seperti ini. Mereka juga puasa, tapi mungkin dengan tata cara yang berbeda. Sholat juga sama. Makanya di dalam ayat itu wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Kamu sholatlah bersama orang-orang yang sholat. Sholat jamaah. Lah itu ayat ini kalau dari sisi asbabun nuzul diturunkan untuk orang-orang ahlul kitab, bukan orang Islam loh, orang-orang ahlul kitab. Kenapa? Karena mereka sebetulnya sholat. Cuma melalui ayat itu ada yang menjelaskan sholatnya nggak enek ruku'e, makanya enek farka'u ma'ar rakiin. Sholatnya nggak enek ruku'e. Tapi kalau dalam masalah ini sholat di luar Islam juga sholat. Jelas ya? Enggak? No? Masalah bukan puasa dan kalau cuma seumpama sampai lalai. Iya. Sampai di Ramadan berikutnya ternyata belum dikodok atau kodoknya belum selesai. Itu solusinya gimana? Solusinya setelah Ramadan dia mengkodok lagi yang 2 tahun lalu, enggak kan? Sanksinya per 1 hari dia bayar fidyah. Jadi bayar fidyah itu ukuran fidyah biasanya latih masjid pinten? 15 15 15.000 per hari. 15.000. Fidyah itu kalau kafaroh mungkin. Kalau fidyah 15.000 per 1 hari. Tahun kemarin udah naik 20.000. Oh, ada kenaikan ya. Kira-kira tahun depan ada kenaikan enggak ini? Tergantung nganu harga pasaran sih. Tergantung masjid enak sing masjid itu selawi. Tapi yang pasti itu kafara itu mud. Satu mud itu sekadar 4 on per 1 hari. 4 on kira-kira pinten? 4 on setengah kilo berarti 7.000 no. 7.000. Nggih kira-kira sama. 7.000 sama lauke kan. Kalau sama lauke kok es teh, rokoke, kopi ini. Sing dihitung ini makanan pokok. Berarti gak sama lauke berarti ya. Cuma beras sak narasan berarti. Itu sama buka kitab ukuran itu makanan pokok. Makanan pokok iku kira-kira seumpama petang on piro? Sok 4 mut. Sak mut ukurannya 4 on nggih. Kalau supe kalau yang 1 mut itu berapa? Saelingku 7 on atau 4 on. Nggih. Lah itu akhirnya sekarang difahami mut itu mangan, ora bahan makanan, tapi mangan. Panganan. Sak panganan. Maka kira-kira sak panganan piro? 15.000. Lah sampean ngitungnya mangane tok. Lauke Sak lauke. Kok padang wis muda 17.000 lho, Bro. Durung rokoke es teh. telur dadar lah 15.000. Lah iku terus lak mangane manganan biasa, lak mangane ning restoran Serba 10.000. tapi kalau ulama mbiyen itu ya supaya makanan apa itu sakmut itu, ukuran sakmut. Sakmut itu kalau mboten salah ya, kalau mboten salah lah mboten 4 on 7 on. Tapi kalau supe ngapunten. Tapi itu ukuran daripada fidyah. Nah, itu yang ada di dalam kitab kayak ngono, tapi ada ulama itu memahami kayak MUI barang itu yang dimaksud itu makanan adalah ukuran makan 1 kali makan. 1 kali makan. Berarti lengkap. Nah itu akhirnya repot kan 1 kali makan. Orang laban makanan kan podo. Nggih. Petang on, yes podo yes. Tapi lah 1 kali makan ya beda, tergantung sapa sing mangan. Ya ini makanya kadang ada yang memahami 20.000.
Enek sing sampai selawe, enek sing mekur 10.000. Kali rokoke. Napa? Selawe kali rokoke. Kali rokoke. Ya mungkin ora kabeh rokoke tapi mangane ning restoran. Ukure ngono. Tapi ngoten lho, makane ya niku istihate wong-wong lah. Jelas ya? Yang pasti bila dia itu tahun ini punya hutang gak dibayar sampai lewat Ramadan, dia utangi tetap dibayar, tapi dia juga membayar fidyah Berarti per 1 hari. Kalau sampai 10 hari ya lumayan juga. Nah, itu kalau fidyah dikasihkan ke siapa tuh yang berhak? Fakir miskin kah? Atau ya anak yatim kah? Atau ada divisi sendiri? Fidyah ku nggih fakir miskin. Selama ini piye? Mboten masuk ke asnaf niku ya. Mboten harus enggak masuk bagian zakat. Wes yang penting diberikan fakir miskin. Kalau untuk anak yatim itu sebetulnya di dalam pembagian zakat ataupun infak sedekah, anak yatim itu enggak kehitung. Karena anak yatim itu dia kan belum balik. Sing dihitung wong tuane. Dalam zakat anak yatim enggak dihitung. Kenapa? Karena dia belum balik. Yang dihitung wong tuane. Maksudnya pripun? Anak yatim iki dia enggak punya, tapi wong tuane sugih. Umpamane. Atau anak yatim kuwi sugih, tapi dia kan juga belum balik. Maka ketika diberi toh nanti yang menerima orang tua. Maka dilihat orang tuanya itu dia fakir, apa miskin, apa belum stabil dan sebagainya. Bila orang tuanya masuk kategori asnaf, ya boleh diberi zakat. Jelas ya? Enggak? Ada yang tanya malu? Iya. Kalau masih mampu mungkin kita nggak puasa itu bayar fidyah terus bayar puasa juga kan. Kalau sudah orang tua gitu Maksudnya pripun masih mampu yang maksudnya mampu puasa. Terus Kita kehalangan. yeah. Jadi hukumannya tetap bayar fidyah, tetap bayar puasa juga kan. Cuma kondek mawon anu nak sing kuat. Jadi ngeten nggih. Fidyah itu adalah tebusan ben wonge enggak kena dosa. Jadi ben sampean memahaminya ngeten. Wong pemene dia hamil. Jelas ya? Ketika dia itu wedi kambe anake kok keguguran sebagainya. Asline ketika bulan Ramadan kabeh wajib poso. Tapi bagi dia enggak oleh, dia enggak poso enggak apa-apa. Tapi sebagai tebusannya ya membayar fidyah. Posone diqodoi, dia membayar fidyah sebagai tebusan atas dia melanggar aturan bulan Ramadan gak poso. Lak wonge sehat gak poso iku gak kena ditebus. Artinya lebih parah. Meskipun bayar fidyah tetep wonge dosa. Posisi fidyah itu sebagai tebusan daripada kesalahan tadi. Wonge sehat gak poso, yo bukan berarti luwih enak yo ora usah bayar fidyah. Bukan sudut pandang luwih enak ngono enggak. Tapi dosanya enggak bisa ditebus. Jadi paham nggih posisine nggih? Lak wong sehat gak poso malah gak bayar fidyah nyapa oyi. Kok malah lebih ringan ngono. Meskipun dia katakanlah membayar sebanyak-banyaknya, dosanya enggak bisa ditebus. Makanya orang yang sehat dia itu enggak poso, ya kuwi dosa gede. Dan itu enggak bisa ditebus. Ya wonge wajib mengkodok. Jelasnya wajib mengkodok. Tapi dia meninggalkan satu kewajiban. Di bulan Ramadan dia abai. Padha kambing jenengan. Saat waktu duhur sengaja enggak sholat. Wis aku enggak sholat lah. Iki dosa. Meskipun kok dikodok. Tapi beda ketika saman dalam keadaan musafir atau jamak. Wes sholatku tak dekek mrene. Podo-podo enggak sholat tapi wong iki krana enek udzur enggak dosa. Pertimbangannya dosa dan tidaknya. Lah kita kan tentu menghindari dosa.
wong sing haid enek solusi ben gak dosa. Wong sing gak duwe udur gak enek solusine. Lah wong saiki pertimbangannya materi. Wong haid kok luwih berat, wong sing hamil kok luwih berat mbayar fidyah. Wong sing gak hamil sing sehat kok malah enteng gak bayar fidyah. Repot kan? Sudut pandangnya yang satu materi, yang satu dosa. Jelas ya? Untuk wong sing tuwa ketika dia itu sudah tua dan tidak mampu berpuasa, maka dia boleh membayar fidyah tanpa perlu mengganti puasa atau qadha. Cukup bayar fidyah. Syaratnya tuwa dhisik. Engko di bulan Ramadan rumangsa tuwa, Idul Fitri kembali muda. Bila dia sudah tua dengan catatan tidak mampu puasa loh ya, bukan tidak mau, tidak mampu puasa. Umpamanya dia kadung poso ki awakku loro-loro le ngene sebagainya. Wes pokoknya kadung poso dia malah enggak kuat. Maka dia cukup dengan membayar fidyah. Atau orang yang sakit enggak ada kemungkinan sembuh. Kira-kira menurut dokter Anda itu umurnya tinggal 10 bulan dok, bukan 9, 8, 7. Kira-kira nggak ada kemungkinan sembuh, pokoknya dia sakit terus nggak ada kemungkinan sembuh. Lah dia kan nggak ada solusi untuk mengqadha. Wong orang tua tadi juga nggak ada solusi untuk mengqadha. Ya cukup menghapuskan dosa itu dengan dia membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunau fidyatun ta'amu miskin. Orang yang dia itu enggak mampu, maka dia memberi fidyah diberikan kepada fakir miskin. Jelas ya? Jadi sejauh yang menyebabkan uzur itu tidak menyebabkan fatal, tetap enggak ada solusinya, istilahnya tetap tetap harus dilakukan ya. Iya. Maksudnya berapa? Contoh misalkan sakit sejauh memang sakit itu sakit yang kronis, istilahnya enggak kronis, enggak apa ya, belum bisa dikategorikan kita bisa bayar fidyah berarti kan. Sakit mriku enek kategorine. Kategorine itu latuh tamalu adatan atau tubihu at-tayammum. Pokoke iku wong enggak kuat atau diolehne tayamum. Lah standar latuh tamalu adan itu, latuh tamalu adatan maksudnya ngeten. Lorone kalau wong umum enggak kuat. Aduh, enggak kuat umpamanya seperti itu. Oh ini secara umum wong-wong enggak kuat kalau loro ini. Oh berarti wis oleh enggak poso. Itu satu menurut sebagian ulama. Jadi lak tem mriki niku inda ziyadi au masyaqqatun tubihu tayammum. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar, masyaqqah yang diperbolehkan tayamum. Tayamum enek beberapa kategori. Satu, lak kena banyu kuwi tambah parah atau warasi suwi. Yang kedua, iso menimbulkan bekas yang menyebabkan aib. Yang ketiga, iso mati atau menghilangkan manfaat daripada anggota. Maka karena ada 3 unsur ini orang boleh tayamum. Begitu juga puasa. Lak dinggo poso penyakitnya tambah parah atau warase dadi suwi. Atau kalau dinggo poso iso mati. Atau kalau dibuat puasa manfaat dari anggota tubuhnya bisa hilang. Lah seperti ini maka diperbolehkan untuk enggak puasa. Bayar fidyah tetap. Betul. Karena dia sudah ada udzur, maka enggak perlu bayar fidyah. Tetap bayar ganti hari aja. Ya, itu udzur yang diperbolehkan syar'i. Jadi kalau dia katakanlah sakit, sakitnya itu dengan catatan tadi. Secara adat uangnya nggak kuat kalau loro kayak ngono. Contohnya biar wis sahabat kuwi ketika dia jalan-jalan hanya tugas dengan
Apa itu membawa tugas Nabi itu di tengah jalan kuwi sirai keceplokan watu. Ya toh keceplokan watu gede. Akhirnya pecah niku sirai, retak lah. Akhirnya itu korona ini di pinggir jurang mereka menginap. Dilalai sahabat sing kepalanya ketimpa batu itu ngimpi metu mani. Ya kok sik sempat-sempate ngono. Sik sempat-sempate. Akhirnya saat subuh itu kan sholat. Maka dia tanya pada para sahabat yang lain, aku kan dalam keadaan sakit kayak gini, tapi aku mau ngimpi. Lagi piye carane agar aku bisa sholat? Pertimbangannya sholat, agar aku bisa sholat. Maka sahabat yang lain ngomong, ya karena awakmu ngimpi, iku hadas gede, ya kudu adus. Nggih kan kudu adus. Nggih nek sing liya ora awakmu wae kudu adus. Akhirnya adus. Lah padahal lukanya itu bila terkena air bisa menyebabkan hilangnya nyawa, mati betul akhirnya. Ketika ketemu dengan balik menemui Nabi, oleh Nabi disalah. Limada, kenapa kalian itu membunuh sahabat itu? Kenapa kalian nggak tanya fa inna sifa al ayyi asual? Obat kegoblokan itu bahasa kasar itu. Obat kegoblokan kalian ku takok, kok gak takok di akhirnya kalian membunuh orang. Lah itu contoh. Dia sebetulnya diperbolehkan tayamum. Kenapa? Bila dia menggunakan air mati, maka dia boleh dengan debu. Lah itu standar dalam tayamum. Puasa sama standarnya. Menurut Ibnu Hajar standar tayamum. 1. Pempene gawe debu, pempene gawe air, sakitnya jadi tambah lama atau tambah parah. Nisbati poso berarti lorone suwi warasi atau tambah parah. Kedua, ketika dia memakai air bisa menyebabkan mati atau hilangnya manfaat. Katakanlah tangannya wis gak iso waras wis. Bagi dia puasa sama. Kalau dia tinggal puasa, itu malah hilangnya nyawa atau mungkin hilangnya manfaat. Yang ketiga, menimbulkan aib. Ini enak luka. Kalau terkena air, itu akan membekas nggak bisa dihilangkan. Maka dia boleh tayamum. Bila dia terkena air, bisa menimbulkan aib selamanya. Lah dia sama. Kalau dia puasa bisa menimbulkan sakit yang konsekuensinya seperti itu. Maka dia boleh tidak puasa. Jelas ya? Lah standar masakohnya tadi. Kan pertanyaan sejauh mana ya? Sejauh itu jawabannya. Tapi enek. Ulama niku kan kata. Niki bisa dibaca di dalam tafsir Ayatul Ahkam. Teng Al-Qur'an kan umum. Wa in kuntum mardo au ala safarin, bila kalian sakit atau kalian dalam keadaan bepergian. Ada ulama itu saat puasa Ramadan tangannya loro, mungkin kena eri. Asli itu ulama besar itu. Kemudian enek wong mertamu, assalamualaikum waalaikumsalam, lagi mangan. Lu sampean kok mangan? Tanganku loro. Lu kok loro mekuk tangan? Lu kan ayatnya umum, sing penting loro oleh gak poso. Enek ulama ini betul bisa dibaca di dalam tafsir Ayatul Ahkam. Ya cuma kalau standar madhab Syafi'i tadi, standarnya tayamum. Tapi kalau di luar madhab ada juga ulama yang mengatakan sing penting loro berarti masuk ning keumuman ayat wa in kuntum mardho. Wala ngono copedhek malian ora do. Oh tapi kecedhekan kuwi kok loro sithik wis gak poso. Tapi wajib kodok lho ya. Oh nggih. Dalam perjalanan. Wes ya memang ayate makane Al-Qur'an itu kan luar biasa. Ayat kuwi umum. Jadi itu kan nakirah toh wa in kuntum mardho au ala safarin nggih. Wis yang penting umum, apa saja nisbate loro berarti oleh. Ada ulama yang berani seperti itu. Tapi dalam kitab madhab Syafi'i itu ya Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis dengan
mekanisme ataupun dengan usul fikihnya, akhirnya tadi rumusannya paten. Lah ngene ku koyo-koyo kuwi enak, tapi kan gak jelas lorone koyo apa. Ukurannya kan malah enggak. Yang penting loro. Lah ya umum kan, umum. Keumuman ayat itu kan yang penting loro. Lah iya umum loro koyo apa? Loro ndas, aduh, enggak poso. Ngeluh, aduh, loro untu umpamine. Padahal enggak ada sangkut pautnya dengan masalah puasa. Loro panu, yang penting loro. Loro tangan ini kan tanpa ada sangkut pautnya dengan kalau tinggal poso, ini kan enggak menimbulkan masyarakat toh. Ada ulama yang tangannya loro itu wis enggak poso. Tapi iki ulama. Lah sampean kan enggak ulama. Repote ngono. Lah iku ulama. Yo, lak sampean milu tapi ojo ngomong teko aku ya. Aku nggak coba memberi informasi wae. Lah menurut aku lebih apik kita ngikuti sing jelas mazhab Syafi'i. Nggih, daripada ngikut-ngikut gitu yang nggak jelas. Ya. Nah, kodok lebih berat. Lak poso Ramadan akeh koncone. Lak sampean kodok dhewean bahasane. Luwih abot kuwi. Pas loro wajib. Berarti yang bisa bayar fidyah itu yang haid, yang uzur sama yang perjalanan ya? Yang bayar fidyah itu ada 2 kategori. Tapi bisa disebut 3 juga. 1, orang yang dia dia hamil atau menyusui dengan catatan takut pada anaknya, bukan pada dirinya, tapi pada anaknya. Maka dia boleh nggak puasa, tapi membayar fidyah. Krono ini kan sebenarnya dia nggak wedi, tapi khawatir kambe anake. Bukan koyo-koyo Allah gak jogo anake kan ngono. Asline nggak oleh asline. Tetap aja nggak puasa ya. Napa? Tetap aja bisa puasa sejak misalkan kita nggak mengkhawatirkan si anak pun bisa juga kan? Bisa puasa, tapi kalau dia khawatir pada dirinya nggak fidyah. Pamene bojone sampean nyusui anake. Wah mas aku nyusui nggak kuat aku. Wis nggak usah poso, tapi wajib qodok le ya. Tapi dia sing nggak kuat kan awake. Maka nggak bayar fidyah. Tapi lah anake kok ketorone aku posoe muntah-muntah terus. Ketorone anake nggak kuat iki. Seperti ini kan aslinya kan dia kuat toh. Ya aslinya dia kuat toh, tapi khawatir pada anaknya maka dia oleh nggak poso, tapi catatannya kodok ambek bayar fidyah. Itu kategori pertama. Kategori kedua, dia tadi orang tua atau orang yang sakit tidak ada kemungkinan sembuh. Orang kalau seperti ini udah nggak ada kodok, langsung bayar fidyah. Jelas sih? Yang ketiga, telat bayar 1 tahun. Jelas ya? Krono lewat 1 tahun. Itu sebagai hukuman keteledoran dalam 1 tahun dikasih waktu enggak dibayar hutang posone. Ya wajib bayar fidyah, wajib kodok. Ya wajib kodok. Tapi ini setelah lewat 1 tahun. Lah wong hamil, wong menyusui tadi kan itu harus nganu kan? Bar Ramadan lah dia duwe kodok. Kok besok tibakno dorong dibayar, dorong bayar fidyah lewat 1 tahun, ya fidyah loro. Saya ulangi. Hamil, kuatir kambe anake, akhirnya nggak poso. Jelas ya? Lewat 1 tahun, kelalen, baru di kodok. Dia berarti hutangnya loro. 1, krono dulu dia nggak puasa, khawatir pada anak. 2, krono lewat 1 tahun. Paham ya? Nah, seperti itu. Kalau yang head tadi boleh kan? Boleh apa? Boleh apa? Puasa. Boleh diapain? Boleh diapain? Kalau head itu bukan boleh nggak bisa puasa, Nggak boleh puasa. Cuma tapi boleh dia wajib kodok, nggak ada fidyah.
Enggak ada fidyah. Lah nek telat baru kena fidyah meneh. Nah, kecuali masuk Ramadannya baru kena fidyah. Kayaknya mau apa telat sing telat ya. Iya. Husnudon apa suudon? Nilainya iki. Ketoke. Jadi kalau wajahnya kok kayaknya ya. Ini kuwi. Misalnya utame kata kan. Kata hari. Keburu tahun berikutnya keburu hamil menoleh. Beh, cepet kali. Menawa lah. Sebenarnya Kesempatan untuk ngondok. mengkondo itu kan kecil. Halangan syar'i mungkin. Tahun iki hamil, tahun sesuk nyusui. Sesuk meneh hamil, sesuk meneh nyusui. Jadi sebetulnya kan enggak setiap dalam posisi dia hamil kemudian dia enggak kuat sama sekali kan enggak. Lah aku ndelok umpamane ning bojo ning istri kula sendiri nggih. Itu kan ya katakanlah ketika bulan Ramadan. Enggak pada saat dia hamil 1 bulan dur kemudian dia enggak kuat apa-apa ya enggak. Hari ini kuat, oh sesuk poso. Yang penting malam katakanlah dia kuwi sahur. Ngoten nggih? Bengi sahur. Engko nyusui anak. Terus barono enggak kuat. Ya semokel gak apa-apa. Jelas ya? Tapi iki kok kuat, ya diteruske. Lah, ini juga berlaku ketika katakanlah setelah Idul Fitri. Lah anake kan wis katakanlah wis rada iso ditinggal. Mosok enggak iso kambik poso. Jelas ya? Cuma kalau memang dia itu terkena udzur terus. Contohnya aslinya enggak ngono, tak dudui. Senengane kan golek keringanan wae itu. Kalau neng kitab itu daimus safar. Orang yang dia sepanjang waktu melakukan perjalanan. Contohnya pilot, masinis, supir bis, pramugari. Itu kan terus dia perjalanan. Selama perjalanan itu dia sebagai musafir, kapal wis lewat pirang kilo itu, pesawat lewat pirang kilo. Lah itu orangnya terus bagaimana? Bolehkah selama dia menjadi musafir dia enggak puasa? Mulai ini contohnya malah lebih keren daripada yang tadi kan kayak buat-buat toh. Makanya beda antara moco kabeh mikir. Jadi kalau ini ulama ada yang mengatakan selama dia menjadi daimus safar ya dia mendapatkan rukhsah. Ya, mendapat rukhsah. Ada ulama yang mengatakan selama dia menjadi musafir ya selama itu pula dia mendapatkan rukhsah. Tapi ketika dia mandek katakanlah iki njaluk cuti 10 dino, berarti kan enggak musafir. Wajib mengqadha. Ada kesempatan qadha wajib mengqadha. Tapi kalau enggak ada cutinya sama sekali, ya selama dia memiliki udzur maka dia boleh enggak puasa. Enggak ada tapi itu. Enggak enak bayar fidyah, musafir kan enggak bayar fidyah. Tapi selama ada kesempatan wajib mengqadha. Jelas ya? Itu bisa dibaca di kitab Syarqawi. Ya. Itu contoh namanya daimus safar, orang yang terus melakukan perjalanan. Umpamane tadi supir bis. Ramadan, Syawal, Selo, besar suro kan yo musafir toh. Mau memang pekerjaannya musafir. Lah terus statusnya bagaimana dia? Kan musafir itu. Dia kalau enggak puasa bagaimana? Kan saya musafir, Pak. Tapi kalau enggak puasa kan terus menerus. Nah ini bagaimana? Lah makanya disebut daimus safar. Orang yang terus. Lah kalau dia punya udzur terus, ya selama dia punya udzur ya enggak wajib. Katakanlah tadi dia pemene tahun iki hamil, tahun iki nyusui, tahun iki hamil. Selama dia punya udzur itu terus ya berarti memang enggak masalah. Enggak puasa, enggak bayar.
Maksudnya? Berarti nggak bilang wajibnya nggak ngotok juga ya? Untuk waktu. Ya wajib kodok. Tapi terus perjalanan terus Wajib kodok. Tapi kan dia nggak ada waktu untuk kodok karena dia terus dalam keadaan udzur. Iya kan? Tapi sekali pensiun hutange supir sekali pensiun utange sing puluhan tahun. Napa? Nggih nyaur utang kodok niku maksudnya. Garing ngeping. Kalau dari balik sampai kawin nggak puasa, nggak pernah puasa nih. Oh, ini selain Ya kari di kalkulator wae to. Cuma lah menurut jadi ngeten. Kadang kita itu kan lak ndelok jumlah dadine abot. Sing sering niku wong ketika balik salate sik enggak teratur. Tuwek, tobat, akhirnya salate rajin. Tapi dia punya pertanyaan. Dulu ketika dia masih belum tuwek, masih belum sadar, lah terus salate piye? Lah ini makanya kan secara hukum fikih ya wajib dikodok kabeh. Saya ulangi, wajib dikodok kabeh. Kalau nggak tahu detailnya bagaimana? Menurut Izzuddin bin Abdissalam sekadar kira-kira wae. 1 tahun ini piro kali berapa wis kira-kira wae. Tapi yang pasti hutangi papat ya diutang papat, dibayar papat, hutangi 73 ya dibayar 73. Itu aturan patene. Tapi dia kan nggak tahu persisnya berapa. Baru make kira-kira. Lah wis dikira-kira rata-rata kan abot. 4 tahun. Setahun kuwi 365 hari. Satu harinya 5 kali 365 kali 3. Akeh men rek. Lah ndelok ngono abot. Makanya solusine ketika dia sholat duhur, sebelum sholat duhur daripada sholat sunnah mending mengkodok duhur yang dulu. Setelah sholat duhur daripada sholat sunnah mengkodok duhur yang dulu. Asar juga sama. Sebelum asar mengkodok, setelah sholat asar dia melakukan kodok lagi. Maghrib juga sama. Lah poso juga sama. Wis posone dibarengne Senin Kemis. Wah wong iku lho poso Senin Kemis rajin. Rajin opo iki kodok. Tapi lah seperti itu kan akhirnya enggak abot. Wis diniati sekalian poso Senin Kemis. Poso-poso sunnah dilakoni. Sekalian poso sunnah. Tapi niat utamanya tetap kodok lho nggih. Niat utamanya kodok dibarengne poso-poso sunnah. Lah kaya seperti ini kan enggak abot. Krana momene pas. Jelas ya? Ngaten. ada pemutihan gitu. Pemutihan. Kayaknya abot iki. Apa tuh? Apa tuh? Celah nih, celah. Siapa agak golek celah Pak? Kayak itu Pak ya, kayak orang sakit itu. Orang sakit kan nggak bisa melakukan sholat. Sebelum sembuh dia sudah meninggal. Apakah ada cara mengkondoknya sholat, ahli warisnya, atau ada yang membayar sesuatu atau gimana? Dia sebelum wafat sakit. Selama sakit kan nggak bisa sholat. Nggak bisa sholat. Nah terus bagaimana? Ini kalau neng kitab Fathul Mu'in kan ada dua pendapat, ada dua solusi lah. Pertama dengan dia itu kalau ahli warisnya membayar fidyah, per sholat dibayar fidyah. Kedua adalah dengan mengkodoi. Bahkan Imam Subeki itu ada sanak keluarganya yang seperti itu, beliau membayarkan hutang sholat daripada sanak keluarganya yang wafat. Artinya ulama besar pun mengkodoi sholat itu. Jadi memang ada dua. Pertama dengan cara dibayar dengan fidyah. Kedua dengan mengkodoi. Tapi bukan ini artinya ngeten, ben sampean mboten salah paham.
Enek wong loro wis gak usah salat ben dilakoni putu-putuku lah. Lah ngono dosa gede krana dia tadi ingkar kewajiban salat bisa menyebabkan keluar daripada Islam. Ini yang sering ngoten. Lah salat kan wajib gini. Orang sering salah paham di sini. Orang yang dia wafat tetap punya kewajiban salat. Dia yakin akan kewajiban itu. Cuma dia ada udzur, maka nggak bisa melakukan. Lah keluarganya menggantikan. Beda kambek wonge loro wis gak salat. Wong tuane nggak pernah salat. Anake mbayarke salat. Ya anake tetap salatnya sah, tapi masalah orang tuane bagaimana? Ya beda kambek orang yang pertama tadi. Saya ulangi malih ya. Ada dua orang, yang satu itu dia sakit, kemudian dia di dalam sakitnya yakin dia sholat wajib bagi saya, cuma aku nggak iso. Gitu. Ketika dia wafat, ahli warisnya membayarkan fidyah atau mengkodoi sholat. Yang kedua, wonge nggak pernah duwe keyakinan sholat wajib, nggak pernah sholat, anaknya moro-moro ngelakoni sholat. Sholatnya ya apik, tapi tentu dua orang ini berbeda nasibnya. Jelas ya? Lah ini kadang wong ini, loh kalau seperti itu kalau memang sholat boleh dikodok, loh kenapa kita sholat? Loh itu bermasalah. Kalau orang yang seperti itu malah keluar daripada Islam seperti yang awal tadi saya sampaikan. Wong pemene sing seperti ini, dia dari awal nggak ada keyakinan sholat wajib, itu sebetulnya dia mengeluarkan dirinya dari Islam, malah parah. Jelas ya? Maka kasus itu terjadi pada orang yang tetap punya keyakinan sholat wajib, dia cuma ada udzur. Jelas ya? Kan seringkali wongnya tahu ini, lo kalau seperti itu ya kenapa kita sholat? Lo cukup anak-anak wae toh. Iya toh. Cukup anak-anak wae supaya loro. Wis enggak usah sholat besok sin terus ya anak-anakku. Ya kalau ini malah bermasalah keyakinannya. Kalau minta tolong Minta tolong pripun? Aku sholat tolong. Mati dhisik. Jadi ya, sholat itu ibadah badaniyah, nggak bisa digantikan. Sholat itu nggak bisa digantikan, diwakilkan nggak bisa. Nggak bisa diwakilkan, nggak bisa digantikan. Cuma tadi kalau dia punya hutang, solusinya piye ngono lho. Wonge duwe utang, wonge yakin wajib, cuma wonge udzur, loro. Lah terus dia itu solusinya piye? Ulama ada dua cara. Satu bayar fidyah, satu itu dengan mengkodok sholatnya. Lah dari awal wonge gak rumoso duwe utang yo iki sing masalah dari awal. Jelas ya? Nek pikun niku termasuk sing pundi? Pikun kan termasuk zawalul akli toh? Nggih kan? Kalau wong pikun kan zawalul akli. Lah wong wis zawalul akli kan dia sudah enggak terkena taklif, ya enggak kewajiban toh. Tapi ketika dia sadar ya wajib sholat. Lah kesadarannya hilang ya dia enggak wajib sholat. Ketika dia sadar ya sholat. Ketika dia enggak sadar ya enggak diwajibkan sholat. Enggak diwajibkan sholat itu nanti disuruh mengodok apa tidak? Nah, dia kan zawalul akli. Dia zawalul akli. Barulah dia itu hilang akalnya karena kecerobohan. Satu contoh wong mabuk. Itu kan zawalul akli. Jelas ya? Tapi dia atas dasar dianggap ceroboh, ngelakoni maksiat. Atau dia ngombe atau mangan kecubung. Tolong dino tolong bengi teling. Tapi ini atas dasar kecerobohan, maka dia wajib mengkodok. Tapi kalau dia enggak seperti itu, mohon maaf satu contoh kejinan, 3 hari 3 malam. Loh itu apakah dikodok? Ya dia kan enggak terkena taklif. Syarat utama wajib bila dia mukallaf. Wong mukallaf siapa? Akil balik. Loh dia enggak diwajibkan. Jelas ya? Nah,
Bijawalul akli. Oh. Itu kan dibius. Nggih. Itu nggak sadar itu sampai 5 jam. Itu memang nggak sadar. Dan setelah sadar pun nggak sampai kan sadarnya itu malam dari Nggih. sampai sadar itu pun saya nggak ingat sholat itu. Terus Nah itu gimana? Tetap di tapi yang terakhir kemarin yang pas kena ini yang enggak selama 5 jam. 5 jam lebih lah kayaknya dari zuhur sampai isya. Tapi waktu pas terakhir kemarin saya begitu saya sadar oh saya belum sholat. Nah, itu pas sholat isya itu begitu saya berdiri justru saya mau oleng gitu. Dek memang dikasih obat. Sadarnya belum denger tapi saya ingat sholat gitu. Lah niku berarti niku wajib. Jadi pokoknya napa niku baru lah pemene umpamane enggak sengaja. Enggak sengaja ngeten. Ngombe panganan sing biasa, ngombe minuman sing biasa, tapi moro-moro mabuk. Akale ilang. Orang yang seperti ini berarti tidak dianggap ceroboh. Tapi kalau niku aslinya masalah dia tuh dianggap taati apa tidak, ceroboh maksiat apa enggak. Selama enggak maksiat ya enggak wajib. Selama dia maksiat berarti wajib qodho. Jadi masalahnya niku orang yang dia dibius. Jadi niku untuk Jumat depan lah. Status orang yang dibius itu apakah wajib qodho apa enggak. Tapi yang pasti aturannya ngeten. Orang yang dia taati, maksud taati itu ceroboh. Contohnya wong ngombe. Wis ngerti iki akan menghilangkan akal tetap diombe, ceroboh. Ya, tapi lah wong kuwi mangan obat, efek sampingnya ternyata itu menghilangkan akal, ya enggak wajib. Karena enggak dianggap ceroboh. Jelas ya? Lah untuk niku tepatnya pripun, tapi patokannya sampun jelas. Cuma spesifiknya masalah niku coba nanti kalau patesi malih nggih. Cukup nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.